Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Idi Adrian, guru bahasa Inggris di kelas 11. Kali ini saya akan membagikan materi tentang asking and giving suggestion. Apa itu asking and giving suggestion? Asking and giving suggestion adalah menanyakan atau memberikan saran. Jadi materi ini ada di awal pertemuan pada semester ganjil di kelas 11. Juga KD-nya itu ada di 3.1, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian 4.1-nya adalah menyusun teks lisan maupun tertulis yang menyatakan ungkapan suggestion atau saran. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa atau peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, kemudian mengidentifikasi perbedaan, kemudian memahami struktur teks. Yang keempat itu adalah memahami unsur kebahasaan. Yang kelima, menyusun saran maupun tawaran untuk menyampaikannya di depan kelas atau ke teman kelasnya. Kemudian menanggapi saran dari materi asking and giving suggestion. Yang pertama adalah definisi atau definition and purpose atau pengertian dan tujuan dari materi ini. Yang pertama adalah suggestion is an idea or plan put forward for consideration. Jadi suggestion atau saran adalah sebuah ide atau rencana ke depan yang patut untuk kita pertimbangkan. Kemudian tujuannya atau purpose-nya ini jadi menanyakan atau meminta saran kepada seseorang. Kemudian di sini kita juga mempelajari tentang responnya, mau respon dalam bentuk menerima atau menolak saran tersebut. Yang selanjutnya adalah ungkapan-ungkapan atau expression of asking for suggestion and expression of giving suggestion. Yang pertama kita pelajari ini asking for suggestion atau menanyakan saran. Ini adalah ungkapan-ungkapan, contoh ungkapannya. Yang pertama, what do you advise me to do? Apa yang kamu sarankan kepadaku untuk saya lakukan? Kemudian yang kedua, what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Kemudian yang ketiga, do you have any suggestion for me? Apakah ada saran untukku? Ini adalah contoh-contoh asking for suggestion. Tentunya dari 3 contoh ini bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kalimat dan situasi yang berbeda. Kemudian ada
giving suggestion atau memberikan saran. Ini adalah contoh-contoh ungkapannya. Ada yang pertama, I suggest or recommend that you bla bla bla. Kemudian yang kedua, you should or you ought to. Kamu seharusnya. Ini. Kemudian yang ketiga, I'd like to suggest that. Saya ingin menyarankan, saya mau menyarankan bahwa titik-titik bla 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 sesuai dengan saran apa yang kita akan berikan kepada seorang tersebut. Kemudian contoh giving suggestion yang terakhir adalah I suggest you. Saya menyarankan kepadamu. Ada suggest. Jadi ini adalah beberapa contoh dari giving ekspresi, giving suggestion. Tentunya ini hanya contoh, bisa temukan dari sumber-sumber lainnya. Kemudian, apabila kita ingin memberikan saran kepada seseorang, tentunya kita harus juga mengetahui bagaimana kalau kita mau menerima saran dan menolak saran, tentunya dengan cara-cara yang halus kalau kita mau menolaknya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah accepting suggestion atau menerima saran. Jadi accepting suggestion artinya kita menerima pada saat kita setuju dengan suatu objek atau ide dari seseorang tersebut. Intinya kita menerima berarti kita setuju dengan ide atau saran dari orang tersebut. Berikut adalah contoh-contohnya. Contoh dari ungkapan menerima saran. Yang pertama ini, that sound like a good idea. Itu kelihatannya adalah ide yang bagus. Kemudian yang kedua, I'll do or I'll try that. Saya akan mencobanya. Kemudian, what a good idea. Ide yang sangat bagus. Kemudian yang keempat adalah yes, with pleasure. Ya, dengan senang hati. Kemudian, apabila kita mau menolak atau refusing suggestion, tentunya kita menolak dengan cara-cara yang sopan pula. Jadi, menolak saran berarti kita disagree atau tidak setuju. Di sini, tidak setuju dengan suatu objek atau ide yang diberikan oleh seseorang. Ini saya hapus saja karena ini adalah contoh dari accepting suggestion. Jadi di sini adalah disagree atau tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh seseorang. Contohnya, ekspresi yang digunakan adalah I tried that, but. Ada kata but, saya akan mencobanya, tapi. Ya, ada kata tapi berarti dia kurang setuju dengan saran-saran yang diberikan oleh seseorang. Kemudian yang kedua, thanks, terima kasih, but that won't work. Tapi itu tidak masuk akal atau tidak masuk di pikiran saya karena. Ya. Kemudian yang ketiga, that's a good idea. Itu adalah ide yang bagus, but. Ada kata but, tapi. Kemudian, I don't feel like it. Saya merasa tidak
Saya tidak merasa seperti itu. Itu adalah ungkapan-ungkapan bagaimana kalau kita mau accepting and refusing suggestion. Tentunya contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan ini adalah hanya sebagian kecil, bisa peserta didik sekalian cari di berbagai sumber yang lainnya. Kemudian ini adalah merupakan rumusnya atau formula dari asking and giving suggestion. Yang pertama ada subjek, kemudian diikuti oleh modals. Modals itu adalah ini, ada should, would, could, and etc. dan lain-lainnya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh modals yang lain. Kemudian ditambah dengan verb atau kata kerja. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan komplement. Komplement ini adalah optional, bisa ada, bisa juga tidak. Kemudian yang kedua adalah, rumus yang kedua adalah ada subject plus suggest. Contohnya I suggest that, I suggest that you, subjek. Kemudian ada modals lagi. Modals ini, jadi yang modals ini. Kemudian ditambah lagi verb, kata kerja. Kemudian ada complement atau pelengkap. Itu adalah rumus-rumus dari asking and giving suggestion. Tentunya masih ada juga rumus yang lain yang bisa kita lihat di berbagai sumber lainnya. Kemudian contohnya, ada contoh-contoh giving suggestion. Ini adalah giving suggestion. We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. Kemudian yang kedua adalah I suggest that. Tentunya dengan rumus ini. Jadi kalimat yang kedua ini rumusnya I suggest that. Saya menyarankan bahwa kamu seharusnya datang tepat waktu. Itu rumus. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, I think, jadi saya rasa, you should, kamu seharusnya pergi dan menemuinya. Ini. Jadi I think you should go and meet her. Itu adalah formula atau rumus dari suggestion, kemudian diikuti oleh contoh-contoh. Kemudian yang terakhir, setelah peserta didik sekalian telah melihat atau menonton dan memperhatikan video ini, tentunya untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik sekalian, saya akan memberikan assignment atau tugas. Tugasnya yaitu ini, write down the conversation about asking and giving suggestion. Tulis percakapan tentang memberikan dan meminta dan memberikan saran. Praktekkan, take it out, and record using camera. Praktekkan kemudian rekam melalui kameranya, baik itu kamera handphone dan lain sebagainya. Tentunya peserta didik sekalian harus berdialog atau in pairs atau secara berpasang-pasangan. Cukup sekian, mudah-mudahan peserta didik sekalian bisa memahami materi dari saya. Tetap semangat dalam belajar. Website kiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.